Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Syainur Rahim, mahasiswa Unisma, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, kali ini saya akan sedikit membahas mengenai tentang kerusakan alam. Tentunya kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Dan saya juga akan sedikit menyinggung mengenai apa sih itu environmental degradation, atau istilah lainnya degradasi lingkungan. Baiklah, kita awali pembahasan ini dari environmental degradation atau degradasi lingkungan. Jadi degradasi lingkungan itu adalah proses di mana lingkungan alam mengalami kerusakan melalui penipisan sumber daya seperti udara, air, tanah, dan juga perusakan ekosistem atau perusakan habitat, yang kepunahan dari satwa liar dan polusi. Degradasi lingkungan ini datang dalam berbagai jenis. Ketika habitat alam telah rusak atau sumber daya alam telah habis, sehingga lingkungan itu akan menjadi rusak. Lalu kemudian bagaimana kalau hal ini sudah terjadi? Ketika alam sudah rusak, terus sumber daya alam juga sudah habis. Hal ini jika sudah terjadi atau apabila sudah ada dampak-dampak akan terjadinya hal ini, maka yang perlu kita lakukan yaitu tidak lain dengan perlindungan lingkungan atau pengelolaan sumber daya lingkungan. Banyak tentunya organisasi internasional mengakui degradasi lingkungan itu sebagai salah satu ancaman, suatu ancaman utama yang akan atau yang bahkan sudah dihadapi oleh planet ini, yaitu planet bumi. Jadi bisa dibilang bahwa environmental degradasi atau degradasi lingkungan adalah ancaman yang pasti bagi bumi. Karena apa? Ya karena perbuatan manusia itu tersendiri. Karena manusia itu diberi satu bumi untuk dikerjakan, mulai dari aktivitas manusia, pekerjaan manusia, sehingga sampai hidupnya manusia juga ketergantungan dengan alam. Hidupnya yang bergantung dengan alam, sehingga secara otomatis manusia akan mengerjakan bumi. Setelah manusia mengerjakan bumi, jika lingkungan menjadi terganggu dan tidak dapat diperbaiki, itu juga sudah berarti akhir dari keberadaan manusia. Manusia akan punah. Yang dulunya manusia belum ada atau tidak ada, kemudian diadakan, dan dengan ulah manusia itu tersendiri, maka manusia akan berakhir. Belum pernah sebelumnya tercatat dalam sejarah panjang bumi, nasib semua penduduk bumi atau makhluk hidup di dalamnya ditentukan oleh satu spesies. Jadi isi bumi seluruhnya ditentukan oleh satu spesies, yaitu spesies yang berjenis manusia. Mulai dari ancaman nuklir, deforestasi, konsumerisme, agrikultur, eksploitasi tanah, eksploitasi hewan, modifikasi genetik, perburuan liar, polusi air, polusi udara, polusi tanah, hingga seperti tidak ada lagi harapan untuk bumi ini. You're the only doctor here. Something in you. Agremia Fiat voluntas. Dan itulah manusia yang selalu terbakar oleh egonya sendiri, sehingga ingin menciptakan sesuatu yang baru, ingin menciptakan hasil karyanya sendiri tanpa melihat lingkungan alam sekitarnya.
Nah, saya di sini berasal dari Pulau Madura, tepatnya rumah saya berada di dataran tinggi di Kecamatan Konang, Bangkalan. Nah, menurut saya kondisi alam di daerah rumah saya itu cukup bagus. Namun juga ada beberapa yang menurut saya itu sangat mengganggu alam atau juga menjadi salah satu kerusakan alam yang terjadi di lingkungan daerah saya. Nah, kerusakan alam tersebut tentunya ya disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Nah, kerusakan alam tersebut tentunya juga disebabkan oleh tangan-tangan usil dari manusia sendiri. Nah, kerusakan alam tersebut yang terjadi di daerah saya sendiri itu tentunya tidak lain disebabkan oleh tangan-tangan usil dari manusia itu sendiri. Sedikit saya ceritakan kerusakan yang terjadi di daerah saya itu seperti pembakaran liar, ada orang yang membakar di hutan tanpa memperhatikan lingkungan atau resiko yang akan terjadi dampak setelah dilakukan pembakaran. Nah, sungai yang telah menjadi tempat pembuangan sampah sehingga dapat menyebabkan banjir di daerah saya. Nah, terus penebangan hutan secara tidak bertanggung jawab, dalam artian di sini orang tersebut menebang hutan secara ugal-ugalan tanpa melakukan penghijauan lagi atau pembibitan, bisa disebut dengan istilah reboisasi. Nah, kemudian ada juga di daerah saya sini tuh ada entah itu orang dari luar daerah saya, tentunya orang tersebut datang ke daerah saya dengan tanpa berpikir panjang melakukan pengeboran secara liar, pengeboran minyak di daerah saya, sehingga berdampak negatif bagi daerah saya. Nah, tanah di daerah saya itu sempat geser setelah dilakukan pengeboran minyak yang cukup dalam itu, dan akhirnya masyarakat di sini menolak untuk pengeboran tersebut, sehingga pengeboran tersebut telah resmi ditutup. Ada juga kondisi alam di daerah saya yang menurut saya cukup unik, yaitu tidak lain diantaranya seperti api alam. Di situ api alam adalah suatu fenomena alam yang menurut warga sini itu cukup sangat unik, sehingga oleh masyarakat di sini dirawat dan hingga sekarang menjadi tempat pariwisata atau tempat wisata alam. Dan ada juga beberapa keunikan-keunikan alam yang tentunya tidak jauh dari daerah saya, dan banyak lagi. Ayolah coba kita ajak diri kita sendiri, ajak diri kita untuk lebih sadar apa sih pentingnya lingkungan itu bagi hidup kita sendiri. Nah, di mana lingkungan itu sangat penting bagi kehidupan kita sendiri. Nah, sebab lingkungan itu termasuk bagian hidup dari kita. Kita tidak sadar bahwa tubuh kita ini dibentuk dari apa? Dari apa yang telah kita konsumsi dari alam ini. Nah, seperti nasi, kita makan nasi. Nasi itu berasal dari padi. Padi juga berasal dari alam. Seperti tumbuh-tumbuhan lainnya, tumbuh-tumbuhan sayurnya. Tanpa kita sadari, kita berkembang dari alam itu sendiri. Nah, maka dari itu telah tercantum dalam ayat Al-Quran kalam ilahi, tepatnya di surat As-Sod, awal ayat ke-27 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Nah, ini berarti Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya, antara langit dan bumi, tanpa sia-sia. Pasti memiliki hikmah. Nah, jadi semua alam mulai dari langit hingga isinya sampai bumi itu memiliki makna, memiliki fungsi, memiliki manfaat
bagi kita manusia. Ada juga dalam surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Sadaqallahul adzim. Nah, pada ayat ini tuh bermakna ayat ke-56 yang bermakna, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, dari ayat tersebut sudah dapat dipahami Allah telah memperhatikan kesejahteraan manusia. Misalnya, Allah telah menurunkan hujan yang memungkinkan untuk pepohonan, tumbuhan atau tanaman-tanaman yang ditanam oleh manusia menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh manusia itu tersendiri. Dengan ini semoga diharapkan manusia itu dapat bersyukur dan berdoa dengan penuh harap kepada Allah, senantiasa memelihara karunia Allah dan tidak berbuat kerusakan. Salah satu rasa syukur kita untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menjaga nikmat-nikmat Allah. Kita memiliki nikmat iman, sehat, walafiat, tentunya nikmat iman dan Islam. Nah, nikmat sehat ini janganlah sampai kita gunakan ke arah-arah negatif, seperti kita untuk melakukan zina atau berjudi, dan jangan sampai kita menggunakan nikmat Allah ini untuk melakukan kerusakan-kerusakan seperti kerusakan alam. Gunakan nikmat ini untuk menjaga keutuhan alam ini sehingga ekosistem yang terjadi di alam tetap terjaga keutuhannya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Ahmad Syainur Wahim, mohon maaf jika apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.